Dari mana datangnya kitab Lukas itu? Dan Anda cuma memiliki kitab terjemah. Dari mana kitab terjemah yang ada di tangan Anda itu? Diterjemahkan dari bahasa apa? Siapa yang menerjemahkan? Apa kapasitas ilmunya? Siapa gurunya? Gurunya belajar kepada siapa? Siapanya belajar kepada siapa? Siapanya sampai kepada Lukas? Lukas kemana perginya? Belajar di mana Lukas? Di Goa Gestimani? Di goa tempatnya Elia sembunyi? Atau di mana? Atau di goa tempatnya Yusuf Arimatea menyimpan mayat Yesus? Di mana Lukas belajar? Oke, saya jawab. Saya tidak akan cari remis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun antum berada, dan juga saudara saya, anak Batak, selamat berjumpa lagi di sesi yang berbeda dengan yang kemarin. Tema kita pada sore hari ini adalah terkait dengan pewahyuan atau berbicara mengenai legalitas kitab yang kita anggap suci. Nah, di dalam kaidah Islam itu jelas bahwa pencipta langit dan bumi itu memiliki 3 metode di dalam menyampaikan ketentuan atau aturan main kepada manusia. 3 metode ini di dalam Al-Quran itu jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada manusia melalui perantaraan para utusan itu dengan 3 cara. Al-Quranul Karim menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan. Jadi di situ berbicara mengenai wahyu. Jadi kalau ada yang berbicara mengenai wahyu, kita kembali kepada rujukan kitab. Apakah data-data yang ada di dalam kitab itu mengatakan dirinya sebagai wahyu? Atau hanya mengambil kata wahyu dari kitab lain? Dikatakan dalam Al-Quran, illa wahyan au min warai hijaban au yursila rusulan. Fayuhiya biizniha ya biiznihi yasha innahu aliyul hakim. Nah, jadi di situ diterangkan bahwa tidak pantas kemudian bagi manusia yang makhluk lemah ini bahwa padanya Allah akan berbicara langsung kepadanya. Illa kecuali dengan perantaraan apa? Pertama wahyu. Yang kedua dengan perantaraan tabir atau hijab. Dan yang ketiga adalah dengan perantaraan malaikat. Mengutus daripada malaikat yang dikehendaki. Jadi ada 3. Nah, pola ini kemudian di dalam pengajaran kami, yang pertama melalui mimpi, ya, melalui mimpi atau melalui perantaraan. Ya, melalui perantaraan itu artinya melalui perantaraan penglihatan gitu ya. Seperti misalnya yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim ketika dikatakan dia menerima wahyu, itu wahyunya melalui mimpi. Datang padanya mimpi perintah untuk menyembelih anaknya. Itu penyampaian wahyu dengan metode perantaraan. Itu satu. Kemudian yang kedua, melalui perantaraan hijab atau perantaraan tabir. Itu berlaku pada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa menerima wahyu itu melalui hijab, melalui perantara. Nah, yang ketiga itu melalui malaikat Jibril. Inilah yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sahabat-sahabat mengatakan, kenapa enggak sama seperti Abraham? Kenapa enggak sama seperti Musa? Karena memang proses pewahyuan itu ada 3 metode. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Dan nanti saya minta juga kepada saudara kita ini, metode apa yang digunakan penulis-penulis kitab Anda sehingga tulisannya dianggap sebagai firman. Kalau Al-Quran sudah jelas,
wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara. Jadi di antaranya adalah melalui penglihatan, perantaraan, kemudian melalui tampil dan juga melalui pewahyuan malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ini yang ingin saya uraikan pada kesempatan kali ini kepada Anda. Jadi kata wahyu di dalam Al-Qur'an itu sudah ada. Wa auhayna. Nah, itu berbicara mengenai wahyu. Jadi kata wahyu ini berasal dari Quran, tidak berasal dari kitab manapun. Lalu kemudian Al-Quran sebagai wahyu juga ditunjuk oleh Allah. Bi anna rabbaka auhalaha. Dikatakan bahwa apa yang datang kepada Rasulullah itu adalah wahyu. Lalu kemudian wahyu ini berupa Al-Quran, dikatakan wa ma kana li basharin, seperti yang saya terangkan tadi. Lalu kemudian Al-Quran itu sendiri menyebut dirinya sebagai kitab Al-Quranul Karim. Kitab Al-Quranul Karim. Itu sudah opening statement dari Muslim mengenai topik kita kali ini, ya Ikhwan Fillah. Sekarang kita akan mendengarkan dari pihak penantang, yaitu Anak Batak, selama 4 menit. Anak Batak, waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, terima kasih kawan-kawan semua karena sudah mengundang aku ya. Dan aku juga bersedia untuk diundang kemanapun oleh teman-teman Muslim berdiskusi. Tetapi jangan emosi-emosian, jangan jadi ada kebencian. Sekali lagi aku minta izin kepada Pak Polisi. Pak Polisi, ini cuma diskusi ya Pak Polisi, jangan tangkap aku. Oke, kami orang Batak beragama Kristen, kami orang Indonesia. Kami hanya mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci. Apa yang diajarkan di dalam kitab suci itu, itulah yang kami ikuti. Tapi kami nggak bodoh-bodoh amat. Kitab suci kami bukan jatuh gedebuk dari langit, bukan. Kitab suci itu atas tulisan tangan manusia, benar. Tangan manusia yang menulis itu. Perintah Tuhan. Allah memerintahkan Musa untuk menuliskan, lalu Musa menulis. Benar itu tulisan manusia, bukan kitab yang gedebuk jatuh dari langit. Karena kami punya akal. Bagaimana mungkin Alkitab jatuh dari langit, tidak hancur sampai ke bumi? Kami tidak mempercayai hal itu. Kalau di dongeng itu ada, kami percaya itu ada di dongeng, cerita-cerita rakyat pada zaman dulu. Itu tidak bisa dibantah. Artinya, aku mengakui 100%. Dan seluruh orang Kristen mengakui 100%. Alkitab yang kami pakai ini ditulis oleh tangan manusia. Bukan ditulis Tuhan, bukan ya. Ditulis oleh tangan manusia. Lalu anak Batak, aku melihat di kitabmu, kalau Allah menulis di 2 loh batu, itu kan di 2 loh batu yang ditulis, tetapi yang kami pakai ini kertas. Ini ditulis oleh manusia, dan itulah yang kita bahas sekarang. Siapa yang menulisnya? Dari mana dia dapat? Tetapi untuk pembukaan ini aku pastikan dulu, aku ulang lagi sekali lagi. Kami orang Kristen percaya Alkitab kami ini ditulis oleh tangan manusia, bukan jatuh dari langit. Karena kami tidak percaya ada kitab yang bisa jatuh dari langit tidak rusak. Tidak percaya kami itu ya. Mana mungkin kertas emangnya ada percetakan di langit, kan tidak ada. Nah, kami hanya percaya kitab suci kami ini ditulis oleh tangan manusia. Dan yang menulis kitab suci kami ini 40 orang. Yang menulisnya 40 orang itu yang kami pelajari. Itu yang saya dapat. Itu yang saya sampaikan di sini. Nah, demikian juga ketika kami menulis kitab suci, para bapak-bapak gereja mengkanonnya, mengambilnya dari tulisan-tulisan kitab suci yang memang sudah ditulis pada zaman dulu, disebut dengan gulungan-gulungan. Dan pada sebelum abad pertama, 4 tahun sebelum Masehi, dikanonlah kitab Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleakhi. Nah, pada tahun 150 Masehi dimulailah penulisan Alkitab. Sebentar, iklan di YouTubeku sebentar ya, karena ada juga penontonku ya, meskipun sedikit, tidak sebanyak di channel teman-teman. Oke, 57 detik. Dikanonlah mulai kitab suci Perjanjian Baru. Jadi kalau teman-teman menanyakan, anak Batak, apakah Alkitab itu tulisan manusia? Ya, ini ditulis manusia, bukan kitab yang jatuh dari langit. Nah, dan itu yang akan aku tanyakan kepada teman-teman Muslim. Al-Quran itu siapa yang nulis? Tahun berapa itu ditulis? Tahun berapa itu dibikin ke kitab? Dan siapa yang nyuruh nulis? Jangan pandai-pandaian. Kalau memang Tuhan menyuruh tulis, tulis. Kalau Tuhan tidak menyuruh nulis, ngapain ditulis? Kalau Alkitab memang diperintahkan oleh Tuhan, tuliskan, makanya ditulis. Nah, mari kita konvertir, kita konvert tentang Alkitab dan Al-Quran di dalam debat ini. 10 detik, mungkin itu yang aku sampaikan.
kiranya moderator bisa mengatur ya, jangan dikecilkan suaraku. Saya kira moderator harus fair atau adil. Oke, silakan. Terima kasih. Iya, thank you. Woi, Katro teknologi anak Batak di Zoom nggak bisa begitu. Itu enaknya di Zoom. StreamYard bisa begitu. Gua sering di Bom-Bom dikecilin. Cuma Bom-Bom bego, nggak tahu kalau gua nge-live-in. Di gua suaranya tetap gede karena gua pakai OBS. Paham lu? Kita lanjut sekarang sesi berikutnya, yaitu sesi berikutnya ya, sesi ini ya, Ikhwah Rebutal atau tanya jawab. Ini akan aku kasih 3 kali putaran dulu. Nanti kalau kurang tinggal minta nambah. Setelah nanti sesi rebutal, kita akan masuk sesi battle. Nah, sesi rebutal ini untuk timer 2 menit 7 menit ya. Pertama akan dari Gurunda bertanya selama 2 menit Gurunda. Nanti anak Batak menjawab 5 menit. Silakan 2 menit. Ya, waktu berjalan ketika Gurunda berbicara. Oke, baik. Jadi yang pantas disebut wahyu itu hanya Al-Quran. Di luar daripada Al-Quran itu nggak boleh disebut wahyu. Kenapa? Karena penulisnya tidak bermimpi, penulisnya juga tidak menulis di balik tabir, kemudian penulisnya juga tidak pernah didatangi oleh malaikat. Jadi tulisan daripada penulis-penulis kitab orang Kristen itu tidak pantas disebut wahyu, tidak pantas disebut ilham. Yang disebut wahyu itu cuma Al-Quran. Al-Quran menyebutkan namanya. Ya, Al-Quran menyebut dirinya sebagai Alkitab. Wal kitabil mubin. Kalau di kitabnya orang Kristen itu nggak bisa. Nah, Al-Quran disebut Al-Quran. Al-Quran menyebut dirinya Al-Quran. Inna hazal Quran. Jadi kitab kami memenuhi syarat. Nah, terkait dengan pertanyaan saya kepada saudara anak Bata ini ya, diterangkan bahwa kitab Anda itu disebut dengan firman Tuhan. Tuhan mana yang datang kepada Lukas? Kan ada 3 nih Tuhan Anda nih. Ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Tuhan mana yang datang kepada Lukas atau Markus atau Paulus yang memberikan kemudian perkataan dan kemudian dituliskan oleh mereka? Itu harus ada sumbernya, harus bersumber. Sebagaimana di dalam Al-Quran, itu jelas bersumber. Al-Quran menerangkan, Kul nazzalahu ruhul kudus. Berarti Al-Quran itu dari Ruhul Kudus. Nah, sekarang tolong tunjukkan kepada saya, tulisan Lukas itu diterangkan oleh Lukas bahwa saya menulisnya dari Roh Kudus. Sehingga Sang Firman itu Roh Kudus, bukan Yesus. Silakan. Iya, digenapi saja waktunya timer. Pertanyaannya, tolong tunjukkan bahwa Roh Kudus itu memerintahkan Lukas menulis kitab suci. Anak Batak, waktu 5 menit dipersilahkan untuk menjawab. Oke, terima kasih. Ya, maaf ya Pak Polisi, ini hanya debat. Inilah agama yang baru muncul abad ke-6. Sok pandai-pandaian mengatakan kitab sucinya hanya wahyu. Terlalu berlebihan. Makanya aku bilang, kalau Tuhan kita berbeda, nikmati aja perbedaan. Jangan menjudge kalau kitab suci orang bukan kitab suci. Baru muncul agama ke tahun 600 kok udah ngerocos pandai-pandaian mau mengklaim kitab sucinya wahyu. Sebelum lahir Muhammad sudah ada agama di dunia ini. Agama Yahudi dan agama Kristen. Jangan pandai-pandaian. Tuhanmu baru ada abad ke-6. Allah itu baru ada abad ke-6. Jangan pandai-pandaian kawan. Sorry ya Pak Polisi, ini hanya debat. Nah, yang akan aku sampaikan adalah siapa yang menulis kitab suci kami itu. Yang pertama aku sampaikan, kitab suci kami ini ditulis oleh manusia. Tentu saja diilhami Roh Kudus. Karena ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, aku akan mengutus penolong kepadamu. Sehingga jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jangan takut, aku menyertaimu. Tuhan Yesus yang memerintahkan bahwa dia menegaskan akan mengutus penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, para rasul menulis kitab suci itu mendapat ilham dari Roh Kudus. Kitab suci kami Perjanjian Lama dicatat oleh sejarah bahwa 70 tua-tua Yahudi yang dikenal dengan Septuaginta sebelum Masehi
Sebelum Masehi perjanjian lama itu sudah dikanon. Sebelum Masehi, ingat itu, sebelum Masehi. Yang dikenal dengan kanon LXX, 70 rabi-rabi Yahudi mengkanon kitab suci kami, perjanjian lama. Sumber-sumber yang diambil adalah kanon Ibrani. Sebentar, saya lihat apanya ya, sumbernya ya. Otoritas perjanjian lama. Nggak apa-apa, biar aja berlanjut waktunya ya. Sumber-sumber yang dipakai adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Musa ketika Musa di Gunung Sinai. Bisa kita lihat di dalam Keluaran 23 ayat 3 sampai 4. Harus ada dalil ya, harus ada dalil, jangan keluar-keluar enggak ada dalil. Musa menulis kitab suci di Gunung Sinai, Keluaran 24 ayat 3 sampai 4. Demikian juga dengan tulisan-tulisan berwibawa, Ulangan 31 ayat 24 sampai 26. Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab. Yosua 1 ayat 8. Otoritas yang mengikat dari kitab ini ditegakkan kembali terhadap engkau. Otoritas yang mengikat yang terhadap engkau itu, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetap renungkanlah itu siang dan malam. Yosua 1 ayat 8. Penemuan kembali kitab Taurat pada tahun 18 pemerintahan Yosia. Pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia 621 sebelum Masehi. Jangan markorok-korok. Siapa yang markorok-korok itu? 621 sebelum Masehi merupakan peristiwa penting dalam siapa yang markorok-korok? Jangan markorok-korok kawan. Kanon perjanjian lama 2 Raja-Raja 22. Silakan dibaca dalilnya karena waktuku singkat. Demikian juga yang tertulis dari segala yang diperintahkan Allah mutlak yang harus ditaati. 2 Raja-Raja 23 ayat 2. Kumpulan kitab-kitab berwibawa. Kitab kelima Taurat atau Ibrani yang dikenal dengan Torah disebut dengan kitab-kitab Musa atau Pentateuk. Mungkin sekali mencapai bentuknya yang dikenal sekarang kira-kira pada zaman Raja Daud. Ingat pada zaman Raja Daud dan zaman Esra kira-kira 400 tahun sebelum Masehi. 1 menit lagi. Yang markorok-korok itu dia apa dulu kawan-kawan? Yang markorok-korok. Itu Timer pause. Enggak usah. Apa sih maksudnya sih? Markorok-korok apa sih maksudnya? Yang markorok-korok itu kresek-kresek bunyi-bunyi maksudnya. Iya, yang bunyi-bunyi itu. Siapa ya? Iya, apakan dulu. Kalau enggak sisa ya dibikin dibikin 1 menit lagi. Iya, 1 menit. Markorok-korok. Iya, karena penonton nanti nggak tahu kalau markorok-korok kan. Yo, 1 menit anak Batak, lanjut. Iya. Bikin dulu waktunya 1 menit. Udah, lanjut. Oke. Kanon yang baku, kanon Ibrani diambil semua dari raja-raja Israel. Penulisan kitab suci yang dilakukan oleh LXX atau 70 rabi-rabi Yahudi harus sesuai dengan fakta Israel, fakta perjalanan Israel. Karena Allah yang disembah oleh orang Kristen adalah Allahnya Israel. Kalau tidak sesuai dengan konsep Allahnya Israel, maka itu tidak diterima, tidak dimasukkan di dalam kanon Septuaginta. Dalam perjanjian baru, Yesus pernah menyebut kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dalam kitab Mazmur. Lukas 24 ayat 4. Matius 5 ayat 17. Lukas 16 ayat 16. Karena waktuku tinggal 30 detik. Baca aja sekalian semua ya. Aku tidak tahu itu. Tidak sempat nanti. Itulah yang mengkanon kitab suci kami. Dan yang aku ceritakan ini masih perjanjian lama. Sementara Bapak ini tadi mengatakan 10 detik. Tentang Lukas, 20 detik. Tentang Lukas. Oke, itu dulu ku jawab. Silakan, terima kasih. Semoga Anda puas. Oke. Penggunaan waktu yang baik dari anak Batak, itulah jawabannya. Sekarang berikan waktu 2 menit untuk anak Batak bertanya. Silakan anak Batak. Oke, terima kasih. Ya, Ustadz Juma yang terhormat. Tadi Ustadz terlalu melecehkan agama Yahudi dan agama Kristen. Hanya Quran wahyu dari Tuhan, Ustadz Juma. Sekarang buktikan dulu sama aku, ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menulis Quran. Siapa yang pandai-pandaian menulis itu? Buktikan dulu, karena sepanjang yang aku tahu, aku sudah membaca Al-Quran. Memang dari Al-Quran yang diterjemahkan oleh Quraisy Shihab. Maaf ya Pak Polisi, aku hanya berdebat. Quraisy Shihab menerjemahkan Al-Quran. Aku baca dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Tidak ada perintah untuk menulis Quran. Bahkan yang aku dapat ilham yang aku dapat di dalam Quran itu bahwa Al-Quran itu harusnya ada di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dihafalkan turun temurun.
Itu yang seharusnya kalau aku menyelidiki Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Al-Quran itu dimasukkan ke dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan disuruh ditulis ke buku. Tidak bisa, karena tidak ada perintah untuk menulis itu. Dan itulah yang dikerjakan oleh Taliban. Taliban itu menghafalkan kitab suci dari kakeknya ke anaknya, ke cucunya. Dihafalkan terus-terusan. Bukan jadi ditulis ke kitab suci. Nah, pertanyaannya sekarang, banyak kali di Indonesia ini yang mengaku Islam, tetapi dia membaca kitab suci yang ditulis oleh tangan manusia. Yaitu contoh, Quran Kemenak. Perintah siapa itu menulis kitab suci ke dalam buku? Siapa yang memerintahkan itu? Jangan melanggar perintah Allah. Allah tidak ada menyuruh menulis di dalam kitab suci. Siapapun tidak boleh melanggar perintah Allah. Untuk itu kasih tahu sama aku, siapa yang menyuruh menulis Al-Quran itu ke dalam buku? Terima kasih. Iya, thank you anak Batak pertanyaannya. Aku ulang, siapa yang menyuruh umat muslim untuk menulis kitab sucinya? Guru Nda, waktu 5 menit dipersilakan. Oke, jadi saudara tidak menjawab pertanyaan saya tadi ya. Tuhan yang mana yang datang kepada Lukas? Jadi gini, pertanyaan saudara, jelas Al-Quran itu tidak mengikuti keinginan saudara. Tapi Al-Quran itu diwahyukan. Tidak seperti kitab Anda. Kalau kitabnya Musa diwahyukan, kan tadi di awal saya sudah katakan. Musa melalui hijab, melalui perantaraan tabir. Lukas melalui apa? Kan itu yang perlu Anda bahas. Nah, Al-Quran tidak mengikuti irama Anda. Karena Anda hanya umat terjemah, nggak mungkin kena. Kalau perintah di dalam Al-Quran itu sudah jelas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Apa hubungannya? Ini perintah. Perintah itu datang kepada Rasulullah untuk kemudian hal ini disampaikan kepada kaumnya. Kalau perintahnya datang kepada kami untuk membaca, berarti umatnya Rasulullah Muhammad SAW harus ada yang dibaca. Karena itulah kemudian Allah menerangkan di dalam Al-Quran, bagaimana kemudian Al-Quran itu datang kepada baginda. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi. Lalu dikatakan oleh Allah, nuran nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi Al-Quran itu didatangkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana yang diperintahkan. Lalu kemudian Allah mengatakan, Al-Quran itu kami jadikan sebagai cahaya. Dan untuk itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan apa yang dikatakan oleh Allah? Engkau Muhammad benar-benar pembimbing manusia kepada jalan yang lurus. Lah, bagaimana Rasulullah Muhammad SAW kemudian membimbing? Dengan cara apa? Dengan cara memerintahkan kemudian mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran itu dengan metode apa? Pertama dengan metode lisan, perintahnya jelas. Kedua dengan metode tulisan. Berarti beliau yang memerintahkan para sahabatnya untuk menulis. Makanya di dalam Islam itu ada yang dikatakan ilmu sanad, sanatul Quran, ilmu mata rantai pengajaran Al-Quran. Dari Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada kami, umat Islam di Indonesia, itu bersanad kawan. Rasulullah setelah menyampaikan, disampaikan kepada 5 sahabatnya. Utsman bin Affan dan seterusnya. Kemudian dari sahabat menyampaikan kepada Imam Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman menyampaikan kepada Imam Asim bin Abi Nadud. Kemudian dia sampaikan lagi kepada Imam Abu Habsah. Lalu kemudian disampaikan lagi kepada Imam Abi Muhammad Ubaid bin Sabbah. Lalu kemudian berlanjut kepada muridnya lagi Abi Al-Abbas Ahmad bin Sa'ad. Sampai kepada kami di Nusantara ini. Siapa yang menerima dari mata rantai yang tadi? Datanglah kepada kami seorang ulama besar di Nusantara, saya Al-Mukri Muhammad Munawir bin Abdullah Ar-Rasyad Al-Kafraki Al-Yukyawi. Kemudian muridnya menyampaikan kembali kepada murid-murid yang lain, Kiai Al-Mukri Abdul Qadir bin Muhammad Munawir Al-Yukyawi. Kemudian pindah ke muridnya berikutnya, Kiai Ahmad Munawir Al-Yukyawi. Baru pindah kemudian ke muridnya Kiai Muhammad Maftu bin Masturi Birri. Itu yang sampai ke Indonesia. Dari Rasulullah Al-Quran itu sampai kepada orang Indonesia.
Nah sekarang kalau saya tanya kepada Anda, kitab Anda itu dari mana datangnya, Nyanyi? Dari mana datangnya kitab Lukas itu? Dan Anda cuma memiliki kitab terjemah. Dari mana kitab terjemah yang ada di tangan Anda itu? Diterjemahkan dari bahasa apa? Siapa yang menerjemahkan? Apa kapasitas ilmunya? Siapa gurunya? Gurunya belajar kepada siapa? Siapanya belajar kepada siapa? Siapanya sampai kepada Lukas? Lukas kemana perginya? Belajar di mana Lukas? Di Goa Gestimani? Di goa tempatnya Elia sembunyi? Atau di mana? Atau di goa tempatnya Yusuf Arimatea menyimpan mayat Yesus? Di mana Lukas belajar? Tolong jelaskan ke saya di sesi berikutnya. Saya sudah menjawab Anda. Yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai seluruh manusia, baca Al-Qur'an itu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu harus dibaca, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, sekarang ketika berbicara dengan kitabmu, kitabnya itu dari mana toh? Musa menulis kitab, yes. Yesus menerima Injil, yes. Kami paham itu, tapi yang Anda harus tahu, sinyal-sinyal adanya perubahan dalam kitab Anda itu bertaburan ayatnya di dalam. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Nah, Jangan itu yang kau perlu Anda menambahi, bahas. jangan kau mengurangi, anak Batak. Waktu pun dicukupkan, Gurunda, karena over beberapa detik. Sekarang masuk ke putaran kedua dari sesi tanya-jawab. Dimulai dengan Gurunda bertanya selama 2 menit. Silakan dilanjut, Gurunda. 2 menit berjalan. Jadi saya katakan kepada saudara anak Batak, saya itu belajar kitab Anda berpuluh tahun. Saya bukannya tampil sebagai kristolog untuk kemudian membentengi akidah umat Islam, generasi Islam dari misionaris Kristen, itu tidak didasari dengan ilmu. Al-Quran disebarkan dari Rasulullah Muhammad SAW, disampaikan dengan metode lisan. Ada mangkul di sana, ada mantik di sana, ada talaki di sana, ada proses dari Rasulullah kepada sahabat, disaksikan oleh semua sahabat, dihafalkan oleh mereka. Dan Rasulullah bukan firman yang menjadi manusia. Berbeda dengan Yesus, dia ada firman yang menjadi manusia. Sebagai firman, sejatinya dia sumber. Nah sekarang apakah Lukas nyampe kepada Yesus? Kagak. Kapan-kapannya dia bertemu. Terus dari mana Lukas menulis setebal itu? Nduk. Dari mana ilmunya Lukas? Dapat ilmu dari mana toh? Nulis-nulis kayak begitu, inilah silsilah Yesus Kristus. Pakapak. Ilmunya dari mana? Sang Lukas ini. Kuliah. Pernah ambil S2 di mana dia? Kok bisa masalah-masalah Yesus, masalah-masalah semuanya diceritain sama dia? Sumbernya dari mana? Kalau kami jelas, sumbernya jelas, sudah kusampaikan samamu. Kul nazzalahu ruhul kudus. Ruh kudus ini adalah malaikat Jibril yang mengetahui segala aspek yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi nggak bisa ada yang menghalangi pengetahuan Ruh Kudus itu, nggak bisa. Nah sekarang pertanyaan saya kepada Anda, tolong dijawab deh. Lukas ini, Markus, Paulus dapat ilmu dari mana kok tulisannya setebal itu? Sementara Yesus sendiri di dalam catatan Yohanes 17 nomor Yohanes 12 nomor 49, dia katakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, Lukas berkata-kata dari mana? Silakan. Thank you. Aku ulang pertanyaannya, anak Batak, supaya nanti nggak melebar kamu ya. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, Lukas ini berkata-kata dari mana? Silahkan dijawab, 5 menit berjalan. Oke, saya jawab. Saya tidak akan cari remis. Saya akan jawab. Oke. Dari mana para rasul? Dari mana para rasul dan para murid Tuhan Yesus menulisnya? Perintah Tuhan Yesus mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Rasul Yohanes adalah rasul yang menerima wahyu di Pulau Patmos. Ada perintah dari Tuhan Yesus untuk menuliskannya. Dan tuliskanlah semuanya itu. Lalu Rasul Yohanes memberikan Injil ke Efesus. Di Efesus dia membaptis banyak orang. Lalu dia memiliki seorang murid di sana bernama Polikarpus. Polikarpuslah yang pertama sekali menjabat sebagai uskup Smyrna. Selamat datang di kebenaran. Ternyata Katolik itu adalah Kristen mula-mula. Polikarpus membaptis banyak orang dan memiliki seorang murid yang bernama Irenaeus dan Santo Ignatius.
Irenaeuslah yang berbicara kepada bapak-bapak gereja di kanonlah Perjanjian Baru. Lalu tadi Pak Ustadz bertanya, bagaimana dengan Matius? Matius itu adalah rasul yang melihat sendiri Tuhan Yesus Kristus dan dia menuliskannya. Bagaimana dengan Markus? Santo Markus dan Santo Lukas adalah murid-murid Tuhan Yesus ke-70 murid. Katanya Pak Ustadz telah membaca Alkitab. Tuhan Yesus juga memiliki 70 murid, dan di antara 70 murid ini ada Santo Markus dan Santo Lukas. Mereka lah yang menulisnya. Lalu apa yang dituliskannya itu dikumpulkan dalam konsili Nikea oleh bapak-bapak gereja bersama Irenaeus. Lalu dikanonlah Perjanjian Baru. Sudah saya jawab ya, jangan ada alasan lagi. Saya masih pada pertanyaan saya yang pertama, siapa yang nyuruh Quran ditulis? Tadi Pak Ustadz mengatakan ikro, Namus mengatakan ikro. Memang kata Namus begitu, ikro kata Namus. Ikro itu tahu enggak Pak Ustadz artinya ikro? Ikro itu bukan suruh nulis, suruh baca Pak Ustadz. Ikro itu artinya baca. Ikro itu artinya baca. Anak PAUD disuruh ikro artinya membaca. Ikro itu artinya baca, bukan disuruh tulis Pak Ustadz. Namus berkata kepada Rasulullah SAW di dalam Gua Hiro, ikro. Ikro itu artinya baca, berarti ada yang dibaca. Bukan disuruh nulis. Siapa yang nyuruh nulis Quran? Jangan pandai-pandaian. Islam di Afghanistan tidak menulis Quran. Mereka hanya menghafal. Quran yang sebenarnya itu adalah yang ada di hati Rasulullah SAW. Yang di hatinya itulah Quran. Disuruh ikro, baca. Baca. Nggak ada disuruh nulis. Siapa yang pandai-pandaian nyuruh nulis? Tidak ada. Sudah aku bikin contoh tadi. Di luar negeri banyak Quran itu dihafalkan turun-temurun dari Rasulullah kepada Umar bin Khattab, dihafalkan secara lisan. Yang nyuruh nulis sopo Pak Ustadz, pandai-pandaian melanggar perintah Allah. Namus tidak pernah nyuruh nulis. Namus nyuruh ikro, 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 baca, baca, baca. Yang nyuruh nulis siapa? Mau melanggar perintah Allah, mau lebih hebat dari Allah. Aku sudah membaca dari Quran surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Tidak ada perintah untuk menulis Quran itu, tidak ada. Menghafal, ya. Ikro, ikro. Quran, sekali lagi aku katakan. Quran yang sesungguhnya adalah yang ada di hati Rasulullah SAW, bukan yang di kertas itu. Kalian mau merendahkan Muhammad. Bukan yang di kertas itu. Quran itu diwahyukan kepada Rasulullah SAW, ada di hatinya. Yang nyuruh nulis sopo? Siapa yang nyuruh nulis? Dijawab. Ikro itu bukan disuruh nulis, disuruh baca. Disuruh baca. Contoh anak Batak sudah menghafal surat Al-Fatihah. Anak Batak baca dulu surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu membaca, bukan disuruh nulis di kertas. Siapa yang nyuruh nulis? Silakan Pak Ustadz. Jangan lupa jawab dari Al-Quran. Nggak usah ngemis-ngemis ke kitab suci orang Kristen. Dan dalilnya, tunjukkan dalilnya. Silakan Pak Ustadz. Iya, waktu pun cukup. Sekarang masuk ke 2 menit bertanya dari anak Batak. Silakan. Oke, itu aja pertanyaannya dulu. Satu topik. Semalam cuma satunya pertanyaanku soal tentang namus. Tidak bisa dijawab kan, jadi trending topik kan. Nah, aku cuma satu aja. Kalau udah dijawab satu pertanyaanku, baru ku tanya yang lain. Nah, kenapa? Biar tahu penonton apa yang diucapkan. Seperti semalam, 1 hari berdebat, berapa jam? Hanya satu pertanyaanku. Kapan namus itu berganti nama jadi Jibril? Nah, itu nggak ada jawabannya kan? Jadi trending topik. Sekarang pun itu aja yang kutanya. Waktuku 1 menit 42 menit. Siapa yang nyuruh menuliskan Al-Quran itu ke kertas? Bukankah ayat suci dari Allah itu maha mulia?
Kenapa ditulis ke kertas? Berapa sih harga kertas 1 rim? Seharusnya Quran yang sebenarnya itu ada di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan dalilnya dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Di mana dalilnya di situ? Allah berkata, tuliskan, wahai Rasulullah, tuliskan Al-Quran itu. Di mana? Kalau disuruh baca, aku sudah tahu. Ikro, ikro, ikro. Itu artinya baca, baca, baca. Bukan tulis. Jangan dibodohi publik gara-gara logat-logat Arab, bahasa-bahasa Arab. Allah berkata melalui namus kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua Hiro. Ikro, ikro, ikro. Bukan disuruh nulis. Nah, siapa yang pandai-pandaian menulis ke kertas? Siapa yang pandai-pandaian melebihi Allah? Silakan, itu yang kutanya, silakan. Oke, waktu pun dicukupkan saja oleh anak Batak. Siapa yang menyuruh masih di pertanyaan yang sama. Ini Gurunda sudah menerangkan padahal tapi minta dibubukin lebih jauh lagi. Silakan Gurunda, 5 menit berjalan. Iya, jadi pertama ya orang ini kembali mulai kayak kemarin, mulai nipu-nipu ya. Padahal kemarin sudah dibahas tuntas. Ya, Nomos itu adalah Jibril yang pernah datang kepada Musa. Tapi namanya penyesat ya diulang-ulang lagi. Justru saya yang bertanya ke dia, tidak dijawab sampai sekarang. Di mana dalilnya Nomos itu adalah setan. Tapi dia mencret, nggak jawab sampai sekarang. Malah kemarin langsung keluar nggak permisi. Ya. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan mana perintahnya dari Allah? Perintah dari Allah itu adalah Iqra. Nah, bagaimana kemudian umat Rasulullah Muhammad SAW bisa membaca Quran? Gimana caranya tuh? Logikanya gimana? Supaya umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu bisa membaca. Caranya kayak mana? Diperintahkanlah kemudian Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabatnya untuk menulis. Makanya Rasulullah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ikuti aku. Jadi ketika Rasulullah memerintahkan kepada mereka, tulislah daripadaku Al-Quran dan jangan kau tulis selain daripada Al-Quran. Itu adalah perintah. Kedua, di dalam wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah, Allah mengatakan, "Alladzi 'allama bil qalam." Yang mengajarkan manusia melalui perantaraan pena. Kalau melalui perantaraan pena, berarti manusia di atas muka bumi ini setelah baginda Rasul Muhammad SAW kudu diajarkan melalui goresan-goresan pena. Jadi Al-Quran itu memang nggak bisa. Kamu kan cuma terjemah. Harus masuk ke original teksnya supaya kau paham Quran. Jangan kau samakan dirimu yang umat terjemah. Asalkan dikatakan 70 murid, imani aja. Siapa murid itu? Di mana Lukas termasuk 70? Nggak ada dalilnya. Imani aja. Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia agar manusia itu mengetahui apa yang belum diketahui. Melalui apa? Melalui pena. Berarti Rasulullah sudah benar ketika dia perintahkan sahabatnya untuk menulis. Itu ya. Jadi perintahnya kepada Rasulullah, Iqra. Iqra perintahkan kepada sahabatnya, tulis. Benar ya? Sanadnya jelas. Dia menggunakan talaki, Jibril menyampaikan ke dia, beliau kemudian menyampaikan kepada muridnya, sahabatnya menuliskan, sahabatnya menghafalkan. Masuk tidak di otak Anda itu? Allah menyampaikan wahyu ke Jibril. Jibril menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Iqra, baca. Perintahnya lagi kemudian, sampaikan apa yang aku perintahkan kepada manusia. Sampaikan. Dengan cara apa Rasulullah menyampaikan? Dengan cara memerintahkan sahabatnya menuliskan. Ini tidak ada di metode kalian. Saya tanya, siapa yang memerintahkan Lukas? Dari mana? Tuhan yang mana? Oh, kemana-mana. Malah dia bahas. Siapa tadi yang dibahas itu? Lucu. Larinya ke orang yang menghampiri abad kedua. Hai. Siapa yang Anda sebutkan itu tadi? Polikarpus. Polikarpus yang Anda sebutkan. Lukas aja nggak pernah ketemu Yesus, kamu bawa Polikarpus. Ilmu dari mana ini? Nah, jadi yang Anda harus pahami adalah ketika ada perintah di dalam Al-Quran,
agar Al-Quran itu disampaikan kepada seluruh umat manusia. Lalu bagaimana cara Rasulullah? Dia kemudian memerintahkan agar Al-Quran itu dituliskan. Makanya para penulis Al-Quran itu ada. Makanya Rasulullah menyampaikan, terimalah Al-Quran itu dari keempat murid, keempat orang yang kupercayakan kepada mereka. Itu yang perlu Anda pahami. Ini Rasulullah sudah menerangkan, ambil Al-Quran dari 4 orang, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan satu lagi Ubayn bin Ka'af. Itu perintah. Nah sekarang Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mana perintah Yesus? Terimalah firman Injil dari Lukas, dari Paulus, dari Markus. Mana? Gak ada. Jadi kalau Al-Quran itu sanadnya jelas, mata rantainya jelas. Kau hanya mengatakan 70 sopo. Coba tunjukkan namanya satu orang yang 70 itu. Ada nggak? Polikarpus. Sorry. So, kebiasaan tertawa sih, lucu soalnya. Jadi, pengajaran Al-Quran itu dari Rasulullah kepada sahabatnya, jelas. Thank you Gurunda untuk penjelasan jawaban dari pertanyaan yang kurang nyantri dari anak Batak. Sekarang kita lanjut ke sesi putaran ketiga dari tanya jawab. Ini sesi terakhir ya, setelah itu kita akan masuk battle. 2 menit dimulai dari Gurunda, silakan. Pertanyaan saya, pertanyaan yang sama kepada Anda. Siapa yang memerintahkan Lukas menulis? Jangan kemana-mana ya. Ya, harus pertanyaannya itu harus seimbang. Jawaban Anda. Siapa yang memerintahkan Lukas menulis sehingga tulisannya ya membutakan Anda sehingga manusia pun Anda sembah? Siapa yang memerintahkan Lukas? Saya ulang. Siapa yang memerintahkan Lukas menulis sehingga kitab yang dia tulis Anda jadikan sebagai kitab suci? Ya, itu seirama sebenarnya pertanyaan saya yang pertama, tapi karena Anda tidak bisa memahami, saya ulang dengan kalimat sederhana. Siapa yang memerintahkan Lukas menulis sehingga tulisannya yang setebal itu Anda imani sebagai firman Tuhan? Mungkin kurang jelas ya, supaya masuk di otak. Saya ulangi, siapa yang memerintahkan Lukas untuk menulis sehingga tulisannya yang setebal itu kamu anggap sebagai firman Tuhan sehingga menyebabkan kau menyembah kepada manusia, sesamamu manusia? Saya ulang ya. Siapa yang memerintahkan Lukas untuk menulis sehingga catatan-catatannya kau anggap sebagai firman Tuhan? Siapa yang memerintahkan Lukas? Lukas diperintahkan oleh siapa untuk menulis sehingga tulisannya menyebabkan saudara saya nyembah manusia? Silakan. Oke, thank you Gurunda. Dicukupkan 2 menit dengan pertanyaan yang ditebalkan di setiap menitnya. Anak Batak semoga paham. Silahkan dijawab dan diberikan buktinya. 5 menit berjalan. Oke, siap. Injil Lukas, pendahuluan. Theophilus yang mulia. Siapa yang mulia Theophilus ini? Theophilus yang mulia ini adalah pemimpin satu kerajaan yang saat itu beragama Kristen. Dia ikut serta dalam kanonisasi Alkitab. Dia ingin iman Kristen itu kuat. Sehingga Theophilus ini menyuruh semua murid-murid Yesus untuk mengumpulkan salinan-salinan yang mereka tulis ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Dan salah satu dari ke-70 murid-murid Tuhan Yesus ini adalah Santo Lukas. Sehingga dia memberikan salinannya kepada Theophilus. Bunyinya begini. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Banyak orang yang telah menulis. Matius menulis,
Santo Markus menulis, Rasul Yohanes menulis, Rasul Paulus menulis, semua menulis, Petrus menulis. Maka dia juga wajib menulis karena perintah seorang raja. Karena raja ini beragama Kristen dan pimpinan Kristen. Tidak boleh ada kesimpang siuran di dalam kitab suci agama Kristen pada masa itu. Maka Lukas menulisnya, menulis apa yang dilihatnya, apa yang disaksikannya, dan menyerahkannya kepada Irenaeus atas perintah dari Theophilus. Maka dia mengatakan di dalam suratnya, yaitu Injil Lukas, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dalam pelayanan firman. Perhatikan Ustadz Juma. Ustadz Moderator, Juma. pertanyaan saya dong diingatkan, percuma waktu kalau tidak menjawab. Waduh, Ustadz Juma jangan kepanasan. Saya sedang Timer. menjawab. Enggak, saya menghargai saudara. Kasihan kalau Anda Timer pause. berbusa-busa, tapi pertanyaan Oke, saya nggak pause. kena 3 menit gitu. ya. 3 menit ya. Ah. Pertanyaannya, Siapa yang dulu, memerintahkan 3 menit. Lukas kan itu? Ya, Moderator Bro, jangan siap. diam. Coba anak Batak diulang pertanyaannya. Siapa yang menyuruh Lukas menulis kitab suci? Menulis Oke, Injil? silakan. Itu pertanyaannya. Oke, bikin Ya. 3 menit. Bikin 3 menit. Ya, timer kasih 3 menit. Oke. Kita kabulkan Sudah permintaannya. Ya, sudah. Enggak, memang 3 menit tadi waktu dipotong dia. Iya. Sudah Yuk. aku bilang tadi, yang menyuruh menulis Theophilus. Theophilus ini seorang Kristen yang menjadi pemimpin. Contoh kalau di Indonesia, dia presidennya. Dia beragama Kristen. Karena banyak sekali kitab suci, banyak sekali Injil-Injil apokrif, maka dibilang, siapa saksi-saksi yang melihat Tuhan Yesus? Tulis semua apa yang kau saksikan. Makanya Santo Lukas menulis atas perintah Theophilus, sehingga dia di dalam suratnya menyerahkan yang ditulisnya itu kepada Theophilus. Injil Lukas pasal 1 ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang telah disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dalam pelayanan firman. Saksi mata dalam pelayanan firman. Firman itu adalah Yesus. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Sekali lagi, Lukas 1 ayat 3. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Udah terjawab ya? Karena pemerintah pada waktu itu yang bernama Theophilus yang beragama Kristen simpang siur pikirannya. Yang mana yang betul, yang mana yang betul, sehingga dia memerintahkan karena seorang raja pada masa itu. Kalau memerintah harus dijelaskan. Harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Kumpulkan semua siapa yang menyaksikan Yesus, tuliskan apa yang mereka lihat masing-masing. Maka Santo Lukas menulisnya, supaya engkau, ayat 4, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Apa yang diajarkan para rasul kepada Theophilus, Theophilus tidak perlu ragu lagi. Sungguh benar. Dibenarkan oleh kesaksian Lukas. Maka Lukas membukukan ayat 3. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalilnya mana anak Batak? Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Oh, waktuku berapa lagi? 20 menit, 20 detik ya. Aku sudah menjawab ya, jangan berdalil lagi. Aku sudah menjawab. Sudah menjawab. Siap, thank you anak Batak untuk penggunaan waktunya. Anak Batak, lu lihat timer di mana ya? Lihat dari Zoom nggak? Dari YouTubeku. Jangan dari YouTube, delay itu. Lu lihat langsung ke Zoom. Nggak ada di Zoom, nggak tampil. Hah? Nggak tampil Lu- bang di Zoom. Lu masuk Zoom pakai apa? HP? Pakai HP bang. Scroll ke kiri.
ke kiri. Terus Nah, Handi Celebes. terus Kian sampai ke Tampan, kiri. Lensa Udah mentok. Muslim, Viral Indonesia, Ripa. Itu aja Bang. Udah Ya nggak udah, apa-apa, lu nanti kalau abang ingatkan aja. iya Bila gue apa, ingetin bila- aja. Soalnya 10 kalau detik dulu bilang. lihat di YouTube itu delay sekitar 15 detik. Oh, ya udah berarti kalau 15 detik di sini sudah habis lah itu kayak gitulah ya. Udah nggak apa-apa, sama aja itu. Silakan, silakan. Udah aku jawab Iya, ya, oke. jangan. Oke, silakan. Enggak, ini waktu lu kok. Ini waktu lu 2 menit bertanya sekarang. Silakan. Oke, sama pertanyaanku Pak Ustadz. Kutanya anak PAUD, Iqra itu apa artinya, Dek? Ku bilang. Oh, Iqra itu Bang artinya baca. Baca itu artinya kayak mana? Disuruh kita membaca. Membaca apa? Quran lah Bang. Membaca Quran lah Bang. Abang tahu nggak ayat Quran? Tahu sedikit-sedikit, Dek, ku bilang. Kalau gitu sekarang aku perintahkan Abang. Baca Bang, Quran yang Abang tahu. Ku baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi Iqra itu artinya baca, bukan tulis. Mana perintah menulisnya dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang pandai-pandaian suruh nulis? Tunjukkan dalilnya. Dari tadi tidak ada Pak Ustadz. Dari tadi tidak ada dalilnya. Aku tunggu dari 5 menit. Dikeluarkan nggak dalilnya ya. Memang Pak Ustadz seakan-akan membawa dalil. Karena membacakannya dalam bahasa Arab. Itu pembodohan bagi penontonku yang beragama Kristen. Mereka tidak mengerti bahasa Arab. Seandainya Pak Ustadz bilang kayak gini. Quran surah Al-Fatihah ayat 2. Baru Ustaz baca, bisa dicek penontonku. Oh iya, QS 1 ayat 2. Ditengoknya, oh betul ya, ternyata Juma ini berdasarkan dalil ya. Katanya. Tadi Pak Ustadz hanya membaca bahasa Arab. Anggaplah itu mantra. Tidak mengatakan di mana itu tertulis. Sehingga penontonku yang di channelku, kalau 100 orang ada itu. Karena subrekerku sudah hampir 5.000. Penontonku sudah 100 orang. Mereka tidak tahu bahasa Arab Pak Ustadz. Tunjukkan dalilnya di mana tertulis Quran surah Al-Baqarah ayat 70. Entah kayak gitu kek, barulah baca Arabnya. Itu hak Pak Ustadz untuk membaca Arabnya. Tapi tunjukkan dalilnya. Quran surah berapa disuruh perintahkan menulis. Mungkin 10 detik lagi ya. Nah, sekali lagi. Betul, 10 detik sekarang. Ya, tunjukkan Pak Ustadz dalilnya Pak Ustadz, dalilnya. Terima kasih, silakan. Thank you Antak Batak untuk penggunaan waktunya sebelum ke Gurunda. Pitro ngapain angkat tangan? Ini Hatuha, lu daftar dulu tuh ke Bang Handi lewat chat sono kalau pengen dialog. Enggak, soalnya itu pertanyaan bagus yang siapa menyuruh menulis Injil ya sudah dijelaskan dengan baik. Iya, Tapi, thank you ya untuk Kristus sendiri, dukungannya kepada Kristus anak Batak. sendiri yang menulis suruh Petro tulis. jangan ikut campur. Ya, Petro nanti kamu japri anak Batak, ajarin dia gitu loh, karena dia belum menjawab. Kenapa ikut Petro. campur? Kenapa ikut campur? Kenapa ikut campur? Aduh. Nah itu kan Pitro dimarahin lu sama anak Batak. Nah Pitro mending ngobrol dulu sama Bang Handi kalau pengen dialog. Ya, silakan. Luar biasa. Ada dibit lagi. penjelasan anak Batak. Resenya turun nih. Yuk. Oke. Waktu Gurunda menjawab, jawaban dari Gurunda. Ya. Jawaban dari Gurunda adalah jawaban yang nanti akan mengakhiri sesi 2, yaitu sesi tanya jawab. Setelah itu kita akan masuk ke sesi battle. Silakan Gurunda, waktu dipersilakan. Ya, jadi tadi andaikan Anda itu paham ya, Anda sudah ngerti perintah Allahnya itu membaca. Apa yang dibaca Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai materi pembimbing kepada seluruh umat manusia. Maka sebagai Rasul, sebagai utusan Tuhan yang menerima firman, dia memanggil sahabatnya untuk menuliskan Al-Quran. Jangan kalian menulis tentang aku. Siapa yang terlanjur menulis tentang aku, maka hapuslah. Larangan ini karena Rasul Muhammad SAW tidak mau mencampur adukkan tulisan sahabat-sahabatnya antara wahyu yang diterima dengan perkataan yang adalah uraian wahyu, hadits. Artinya Rasulullah ketika menyeru, ya, dia memanggil Said. Said, kamu ke sini, tuliskan wahyu yang aku terima dari Allah. Itu perintahnya. Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan itu. Dan Said pun mengakui itu. Aku seorang penulis wahyu Rasulullah. Beliau membacakan kepadaku. Bila beliau sudah membacakan, aku kemudian menuliskan. Dan dia memerintahkan aku untuk mengulang bacaan itu. Maka aku membacanya. Kalau ada yang keliru, ada yang terlewatkan, maka dia meluruskannya, dia membenarkannya.
Rasulullah dan penulisnya hidup bersama, bercakap-cakap, membicarakan tentang wahyu. Anda tidak menjawab tadi, siapa yang memerintahkan Lukas? Saya itu tadinya berharap Yesus, ternyata bukan. Tepolius malah yang memerintahkannya untuk menulis. Subhanallah. Tepolius itu kawan meninggal di kisaran tahun 195. Memang betul, Santo Teofilus itu dia adalah seorang uskup di Kaisarea Martima. Itu yang perlu Anda paham. Ternyata penulisan Lukas itu diprakarsai oleh Teofilus. Sangat kasihan kitab Anda. Ternyata kitab Anda itu hanya dari seorang raja, hadiah untuk seorang raja, bukan diperuntukkan sebagai firman Tuhan. Itu yang Anda harus tahu. Yang saya minta bertanya kepada Anda, supaya kita ngerti bahwa kitab Anda itu firman Tuhan. Ternyata tidak. Bukan Yesus yang memerintahkan. Ternyata seorang raja, namanya Teofilus, yang hidup di antara tahun 60 sampai tahun 100-an lebih. Wow. Wow. Jadi sumber kitab Anda itu dari mana? Lukas ini dapat ilmu dari mana? Kalau yang memerintahkan dia menulis adalah Teofilus, oke. Tapi dasar tulisannya itu dari mana? Teofilus ini kasihan. Ya, kasihan si Teofilus ini. Saya kalau nyebut orang Yunani susah lidah saya. Ya, kasihan si Teofilus ini disuruh menulis, ya, dikasih sebuah tulisan yang bukan bersumber dari Yesus. Yang saya tanya layaknya Al-Quran. Al-Quran disampaikan oleh malaikat Jibril, maka Jibril sampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah diperintahkan untuk membaca, Rasulullah kemudian berikutnya memerintahkan kepada sahabatnya untuk menulis. Kalau Anda kemudian bertemu dengan anak TPA, kata Anda, anak TPA diperintahkan untuk menulis kagak? Nanti setelah dia besar, dewasa, dia akan menulis Al-Quran. Kenapa? Karena generasi berikutnya diajari oleh Allah dengan perantaraan kalam, dengan perantaraan pena. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan, Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi Rasulullah itu memerintahkan ilmu harus dengan kitab, harus dengan tulisan. Ya, kitabah itu tulisan dalam bahasa Indonesia. Itu yang perlu Anda pahami. Artinya bahwa meskipun Allah secara tidak langsung mengatakan tulislah, tapi dengan perintah dia ikra, baca, maka Rasulullah kemudian yang menjadi tonggak pengajaran kepada manusia agar manusia itu bisa memahami tulisan Al-Quran, memahami lisan Al-Quran, memahami kandungan Al-Quran. Jelas di situ. Jadi ini kita nggak usah ngotot-ngototan siapa yang merintahkan menulis. Kenapa? Karena ternyata kitabmu tidak ada perintah dari Yesus kepada Lukas. Justru yang Anda bawa itu adalah orang di luar daripada murid-murid Yesus yang memerintahkan Lukas. Berarti tulisan Lukas adalah prakarsa Teofilus. Wow, luar biasa. Iya, demikianlah sesi kedua kita ya Ikhwah, sesi tanya jawab, dan itulah jawaban dari Gurunda yang melengkapi sesi tersebut. Sekarang kita masuk ke sesi battle. Timer mohon disiapkan 30 menit. Jadi nanti ini dirangkum ya untuk kedua belah narasumber, sesi tanya dan jawab di sini di 30 menit ini. Jadi ini sesi ini biasa juga disebut sesi TikTok. Aku persilahkan kepada kedua narasumber, silakan saling bantah-berbantah dengan santun. Lanjut. Oke. Mana dalilnya Pak Ustadz? Mana dalilnya Pak Ustadz? Pak Ustadz tadi kalau saya kasih kamu dalil bahasa Arab, kamu nangis. Dikasih bahasa Indonesia, masih juga minta dalil. Otaknya kemana ini orang? Anda minta dalil. Anda minta dalil. Saya sudah kasih dalil. Diceritakan dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, jangan kalian menulis selain Al-Quran dariku. Itu ada perintah. Ya, barang siapa menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Mana itu tertulis Pak Ustadz? Jawab dulu aku Pak Ustadz, di mana itu tertulis? Saya sudah menjawabnya loh. Saya sudah menjawabnya loh. Ada
dari tadi tidak ada Pak Ustaz. Hadis Tidak ada riwayat dari- Muslim. Hadis riwayat Pak Muslim. Ustadz, Quran Pak Ustadz, Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran yang mana? Al-Quran mana yang memerintahkan Allah untuk menulis? Itulah yang kutuntut. Nah, tidak ada perintah. Terus kenapa rupanya? Kalau tidak ada perintah? Jangan marah-marah Pak Ustadz. Enggak. Saya tanya sama Anda. Kalau tidak ada perintah, kenapa rupanya? Ayo. Kalau tidak ada perintah menulis, kenapa rupanya? Ngapain ditulis kalau nggak ada perintah? Ngapain Mana ditulis? larangannya untuk jangan menulis? Ada nggak larangannya untuk jangan menulis? Disuruh baca Pak Ustadz. Iya, sekarang begini. Siapa yang nyuruh nulis? Sekarang begini. Siapa yang nyuruh nulis? Ayo, Siapa yang disuruh membaca? Siapa yang disuruh membaca? Muhammad disuruh membaca. Muhammad. Iya. Terus dia baca kan? Dia baca. Nah, ada nggak perintah menulis kepada baginda Rasulullah? Enggak ada, itu yang kutuntut. Ada nggak dia menulis? Nah, ada nggak dia menulis? Tidak ada. Nah, terus apa yang Anda permasalahkan? Kenapa ada Quran di buku? Kenapa ada Quran di buku? Karena perintah Rasulullah. Tidak ada. Tunjukkan. Karena perintah Rasulullah. Tidak ada. Tunjukkan. Hadis riwayat Muslim. Jangan kau menulis dariku selain daripada Al-Quran. Gimana tuh? Coba tampilkan. Biar aja jalan waktunya. Tampilkan hadisnya biar kita bahas. Berarti Oke. Quran hadisnya nggak perlu ditulis. Fitro jangan ikut-ikutan, Fitro. Petro, udah berapa kali saya japri kamu. Kalau kamu Fitro, dialog sama kau, saya, aduh. siapkan ilmu. Aduh. Ada si Petro. Ini aku mau sebentar timer dijalin aja nggak apa-apa. Aku mau share screen gimana, Cak? Enggak, timer jalan tetap aja, nggak apa-apa. Jalan aja. 30 menit lama kok. Aku mau share screen. Silakan. Ya, jadi Rasulullah yang memerintahkan menulis, bukan Allah. Kohos. Aku mau share screen. Hebatan mana Allah atau Muhammad? Mana orang itu Loh, lebih hebat? kehebatan mana? Sekarang kalau saya balik sama Anda, hebat mana Yesus dengan Theophilus? Cari remis. Kenapa Theophilus yang memerintahkan menulis? Kenapa bukan Yesus? Ayo. Jangan cari remis. Jawab dulu pertanyaan. Ini betel, Bos. Saya tanya sama Anda, hebat mana Theophilus dengan Yesus? Yesus mana perintahnya untuk menulis? Saya akan Tunjukkan. jawab setelah Anda jawab. Tuliskan. Ayo, tuliskan dong. Jangan cari remis. Aduh, kalau cari remisnya berdebat. Ya, timer tetap jalan di belakang ya. Ayo Timer tetap dong. jalan di belakang ya. Ayo dong. Ini Gurunda. Anak Batak Coba, ini yang jangan dimaksud cari sama remis. hadis Gurunda. Oke, Hadisnya di biar Sunan saya Abu baca. Dawud nomor 3161 di sini Oke, dibilang. Tuh ada ya, ada jelas perintahnya menulis ya. Tunggu dulu ku baca. Bacalah. Nah, perhatikan. Ini perintahnya tegas ini. Rasulullah Quran surah berapa ini? Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar, aku aja membaca. Enggak, Aku ini aja- hadis Sunan Abu Dawud. Oh, berarti di Quran enggak ada kan? Tegaskan dulu dong. Di hadis. Di Quran enggak Iya, ada. tadi dari Gurunda. Kalau lu mau mendengarkan, itu perintahnya dari Rasulullah, dari utusannya Iya, Allah jawab. itu. Aduh, moderator ini ikut. Dengar dulu, anak Batak dengar. Kamu paham enggak bahwa ada perintah dari Rasulullah menulis ini? Ada enggak? Ngerti enggak di situ? Tunjukkan dalilnya, aku bilangnya. Ini. Itulah mau aku Ada baca. kan? Ada kan? Itulah mau aku baca sekarang. Enggak bisa dibaca. Oke, bacalah. Itu apa tulisannya di situ? Iya, dengar dulu biar ku baca. Ini firman Tuhan loh. Ini firman Tuhan, jangan dimain-mainkan. Biar ku baca dulu ya. Ya. Quran surah berapa ini? Itu hadits. Di Quran yang ku minta Pak Ustaz. Oh. Di Quran yang ku minta Pak Ustaz. Oh, gitu. Ya. Di Quran yang ku minta Pak Ustaz. Al-Qalam coba. Al-Qalam ayat 1. Iya, Orang ini memang itu harus baru dikasih obat mantap. rabies Itu baru dia. mantap. Itu Coba baru Al-Qalam mantap. kasih ayat 1. Iya, itu baru mantap. Cek. Al-Qalam. Udah dikasih data nih, larinya minta data yang lain ya. Udah oke. Akalam berapa Gurunda? Ya, memang harus diperbanyak vitamin rabies kalau dihadapi orang kayak gini. Akalam berapa nih? Ayat 1 coba kasih deh. Akalam ayat 1. Oke. Iya. Kayak gitu kan baru mantap, ada dalil. Ini dah. Sudah baca Pak Ustaz. Ya silakan Anda baca.
Nih, baca Bacalah, anak Batak. aku nggak bisa bahasa Arab aku, nggak bisa aku bahasa Arab. Nah, itu ada. Nawal kalimi wa ma yasturun. Ya, ya turun hujan. Allahu Akbar. Al-kalami wa ma Udah gini aja. yasturun. Ya turun. Kenapa diketawai kitab suci? Kenapa diketawai kitab suci? Saya tidak mengetahui. Saya tidak mengetahui. Saya mengetahui karena dia membaca tidak sesuai dengan kaidah. Aduh. Kan kasihan. Hilang kamu Pitro. Aduh, nggak bisa ngapa-ngapain lu. Roh Kudus lu nggak bisa bantu buat buka mute Masa sekarang. bacanya Lanjut ya anak Batak. turun. Firman Tuhan ini Pak Ustadz. Ditangkap polisi nanti kita, jangan diketawai firman Allah. Tidak ada polisi nangkap kalau dibahas dengan kaidah, kecuali kalau pitikanak-kanai, ya. Ini udah jelas ini. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ini berbicara mengenai apa ini? Apa yang dituliskan ini? Al-Quran. Makanya Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan untuk menuliskan Al-Quran. Di awal tadi saya sudah mengatakan ikra, baca. Siapa yang suruh nulis? Aduh, Pak Ustadz ini nggak tahu pertanyaan. Kan sudah dibacakan tadi hadisnya, sudah dimunculkan hadisnya. Sekarang begini, tolong izinkan saya bicara supaya Anda paham. Okay. Allah mewahyukan sebuah hukum-hukum di mana Rasulullah Muhammad SAW memberitakan diberitakan oleh Jibril agar hal tersebut disampaikan kepada kaumnya, kepada seluruh umat manusia. Menurut Anda, ketika Rasulullah menerima perintah untuk menyampaikan hal tersebut kepada seluruh umat manusia, apa yang Rasulullah lakukan kemudian? Menyampaikan secara lisan, dihafalkan secara lisan. Betul ya. Menyampaikan secara lisan. Itu yang ada. Akui dulu jawabanku benar Ustadz. Betul atau tidak? Iya, benar. Secara lisan memang. Betul, enggak masalah. Memang Al-Quran itu disampaikan dengan lisan. Nah, ada enggak perintah kemudian ketika Rasulullah menginginkan agar Al-Quran itu selain lisan juga dituliskan? Ada nggak perintahnya? Nggak ada. Aku belum menemukan. Itulah makanya aku tanya sama Pak Ustadz. Jadi matamu tadi itu lihat apa ketika ditunjukkan hadis? Oke, kita baca hadisnya nggak apa-apa. Nggak usah. Oh, jadi tadi itu kamu belum baca? Belum. Aku tadi minta dari Quran. Berarti kan kita ada di Quran. Ini jadi kamu nggak baca tadi itu? Enggak. Belum ya. Masih ada. Ya, coba itu ada perintahnya tuh. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW. Saya baca dulu. Sebentar saya baca dulu. Silakan. Telah menceritakan kepada kami Said bin Masyur, Abdurrahman bin Abu Atsjina. Nah, tuh jelaskan. Sebentar, kita lihat sanadnya dulu. Itu sanadnya jelas. Nggak seperti Lukas kata Paulus. Aduh, inilah Ustadz nggak bisa diskusi. Kayak mana gelar gurunda kayak gini? Ini saya sudah menjelaskan kepada Anda. Ngapain Anda baca sanadnya? Kayak Anda ngerti kritikal sanad aja. Lihat aja pesannya di dalam ada, tulislah. Ada perintahnya, tulislah. Kayak mana itu? Pak Ustadz, guruku dari pesantren, Pak Ustadz. Harus kalau melihat hadis, harus kita tengok dulu sanadnya. Jangan asal dipercayai. Oh, kalau Anda mau belajar sanad, harus ke kitabnya. Bukan terjemah kayak begini. Aduh, Pak Ustadz. Aduh, gimana sih? Kita baca dulu Pak Ustadz. Hargai itu langsung tuh perintahnya tuh ada itu, tulislah. Kita baca dulu sanadnya Pak Ustadz. Anda ingin membaca sanad serinci ini, sementara dari Yesus ke Lukas Anda nggak bisa nunjukkan satu manusia pun. Ayo, gimana tuh? Cari remis kan? Enggak, Anda ingin selengkap itu sanadnya ketika ada perintah di Islam. Nah, Yesus ke Lukas ada nggak sanadnya? Aduh, cari remis kan? Sekarang ada nggak sanadnya dari Yesus ke Lukas? Satu-satu dulu kita bahas, Pak Ustadz. Enggak, ini sudah tertulis, sudah nampak oleh matamu, ada sanadnya, ada matanya, ada perawihnya, lengkap. Sekarang saya tanya samamu, ada nggak sanad dari Yesus ke Lukas? Aku ajarin dulu Ustadz ya, dengar Pak Ustadz. Hadis dengar. Ini sudah nampak di layar. Ada sanad, ada matan, ada perawi. Makanya kita cek dulu. Nggak usah. Ini sudah jelas ini. Nggak usah terlalu lebay. Sekarang tunjukkan satu sanad, satu isnad
dari Yesus ke Lukas. Siapa isnadnya? Pak Ustaz. 1, 2, Pak Ustaz. 3, Bisa nggak kita 4, cek dulu hadis ini, 5, Pak Ustaz? 6, 7, Bagaimana 8. inilah. Saya minta satu isnad. Caranya kayak gini. Bisa nggak kita baca dulu hadis ini? Bisa nggak kita cek dulu sanadnya? Bisa. Mutawatir atau tidak? Bisa atau enggak? Kalau nggak bisa, turunkan dalilnya, jangan dibawa. Yang mutawatir. Anda bawa. ingin membahas tentang sah atau tidaknya hadis ini? Betul? Anda paham kritikal sanad? Bah, memang itulah yang diajarkan Ustaz. Itu yang Oke, diajarkan. oke, silakan. Silakan Dengar Anda kritik sanadnya ini, silakan. Saya ingin tahu. Dengar Baik. dulu. Aku punya seorang Ustaz, anak Batak. Nggak usah ngibul di sini, anak Batak. Anak Batak di gereja boleh, di sini jangan. Di gereja boleh, di sini enggak. Nggak ada muridmu di sini, nggak ada muridmu. Ingat pesan saya minta samamu, tunjukkan satu isnad dari Yesus ke Lukas. Pak 1, Ustaz, dengar dulu Pak Ustaz. 2, 3, 4, 5. Ini diskusi. Saya minta Timer tampilkan isnadnya. lagi, timer tampilkan lagi. Matikan dulu timer itu. Matikan dulu timer itu dulu. Kayak mana gitu nggak bisa kita lihat perawinya. Ini battle ini. Oh, dia minta perawinya, oke. Nanti saya akan minta juga hal yang sama terhadap tulisan Lukas ya. Gampang. Gampang, larinya ke Teopilus. Gampang. Siapa yang memerintahkan Lukas menulis? Teopilus. Wah, gampang. Gimana sih? Enggak gini aja dulu. Kita bilang dulu Pancasila Pak Ustadz. Kita kawannya kita Pak Ustadz. Kita Indonesia. Memang kawan, tapi ini sedang belajar tentang kebenaran, bukan secara nipu-nipu. Iya, Hai. makanya kita cek dulu perawinya mutawatir atau tidak. Ya, Karena kok perawi mutawatir atau tidak? Ya udah silakan. Oke, maka tunjukkan dulu lagi. Saya mau Anda tampilkan keilmuan Anda di sini. Silakan. Iya, oke, mantap. Tunjukkan hadisnya, Bang. Moderator, tunjukkan hadisnya. Ya, wes mantap. Begitu baru mantap. Timer tetap Oke. jalan aja ya di belakang. Aninda Kelvin kasih yang anunya ya, jangan kasih terjemahannya ya. Karena orang yang memahami tentang matan sanad perawi itu udah pasti bisa bahasa gundul. Bisa baca gundul. Jangan terjemah, jangan terjemah. Jangan Sini terjemah. berarti. Ya, muncul Arabnya aja ya. Oke. Sip. Nah, Aku coba nih. Anda uraikan perawihnya. Saya ingin tahu sejauh mana Anda memahami tentang perawi. Silakan. Oke. Mutawatir Ya, atau tidak? Coba. Iya, Coba. 3 menit ya. Kayak gini. Ya. Kayak gini ya. Oh, coba. Anak Batak, janganlah kau membaca-baca hadis yang tidak tahu mutawatir atau tidak anak Batak. Enggak usah lebay, woi. Ini bukan sekolah minggu. Kamu sedang belajar, kamu mau menampilkan keilmuanmu. Silakan Anda bahas ini mutawatir atau tidak nih, silakan. Iya. Akan kubahas. Kasih dulu aku ngomong entah 2 menit. Ya, silakan. Lama kali, 30 detik. Coba. Aduh, 30 detik katanya membahas mutawatir atau tidak. Iya, udah bahas ini sekarang. Nggak usah, waktu kita habis. Sedangkan yang sekolah pesantren tidak bisa 1 jam membahas 1 hadis. Aduh, lebay kali kau. Bahas ini cepat. Udah. Sip Babami. Bahas ini, cepat. Diam. Jangan cakap kotor. Sip Babami. Jangan lebay kau. Bahas ini, cepat. Mana mutawatirnya? Sedangkan yang lulusan pesantren tak bisa 1 jam membahas. Oke, udah. Aku kasih kau waktu 3 hari sebelum kiamat. Silakan. 3 hari sebelum. Oke, Ya, ini. kau bahaslah itu 3 hari sebelum kiamat baru selesai. Silakan. 3 hari sebelum kiamat. Ya, saya ingin dengar. Ayo. Nah, teman-teman yang dilecet kayak gini. Hmm. Ini dikatakan orang Islam sama aku, dia memang yang ngerti ya. Anak Batak, kau jangan asal kau baca hadis yang aneh-aneh di Loh, YouTube. kamu mau ngapain ini? Kau mau curhat? Bukan mau mengajari. Ini bahas mutawatir kan? Anda ingin sembunyi dari pertanyaan saya tentang Lukas ke Yesus, Yesus ke Lukas dengan cara mutar-mutar lidahmu di sini. Iya kan? Cari remis. Iya kan? Kau sembunyi membahas ini karena kau takut dibahas tentang sanad dari Lukas ke Yesus, dari Yesus ke Lukas. Iya kan? Cari remis kan? Kamu petantang-petenteng di mana-mana, tantang suma. Ternyata di hadapan saya cuma kayak begini. Asal percayai hadis. Mana sih? Jangan asal kau percayai hadis. Cek dulu perawinya. Oke, silakan Anda bahas perawi. Oke, saya diam. Oke. Hadis itu bukan asal-asal dipercaya, ada yang doif itu. Orang yang sekolah pesantren aja enggak kayak gitu sombongnya. Masa 30 detik membahas hadis mutawatir atau tidak? Cek dulu dia, tersambung enggak sampai ke Rasulullah. Kalau tidak tersambung bukan palsu, tapi perlu
dibandingkan dengan hadis yang lain yang lebih sahih. Kalau sanadnya terputus, ngerti nggak Ustaz artinya kayak gitu? Orang Kristen pula yang mengajari Pak Ustaz tentang mempelajari hadis. Ini perlu dicek. Dia mutawatir atau tidak? Dari siapa sumbernya? Latar belakang yang penulisnya siapa? Kecuali tadi Sahih Muslim, Sahih Bukhari, oke lah masih itu yang terbaik kan? Ini kan bukan Sahih Muslim, bukan Sahih Bukhari. Ini Abu Daud, ini Sunan sebenarnya. Paham nggak Pak Ustaz Juma? Jawab dulu. Udah jawab dulu Juma. Biar kesombongannya jangan melebihi kesombongan setan. Bukan asal dibaca hadis. Cek dulu. Nanti ada hadis yang aneh-aneh. Bersetubuh dengan binatang. Mau dipercayai itu. Perawinya nggak dicek. Coba jawab dulu Juma. Jawab dulu. Betul enggak? Aku sudah pegang pulpen ini. Mau membahas tentang sanad dari hadis ini dengan perawinya. Apa yang ingin kau sampaikan? Nah, coba. Ini sanadnya terputus hingga ke Rasulullah. Enggak, kamulah yang bahas. Ya. Kamulah yang bahas. Ya, aku melihat terputus. Ya, coba. Dari mana Anda lihat? Coba lihat. Coba. Ya. Terputus. Buktikan kalau tidak ini terputus. Tidak ada nih dari Ya, Rasulullah. dari mana Anda katakan itu terputus? Coba bahas dong. Gimana sih? Ya, karena tidak tersambung ke Rasulullah. Itulah. Anda hanya sembunyi. Di balik data ini Anda sembunyi. Hah? Ya udah. Itu ya ada udah, tuh. Dari ini Said bin Sabit dia berkata itu ada tuh. Sampai kok ke Rasulullah. Oke. Terus apa lagi? Rasulullah berkata. Udah kepada siapa? Kepada Jair. Masuk ke hadits Dari ketika Jair dia kasih kepada terjemah. Lancar. Ada terjemahannya lancar langsung. Allahu Akbar, katanya mutawatir, sanad, perawi, matan, tahu-taunya terjemah. Aduh, kasihan sekali lah umat ini. Tapi betul kan yang kubilang kan? Memang bahasa Indonesia aja, tapi kayak gitu. Kawan-kawan di live chat, kalau membaca hadis. Udah, jawab pertanyaan saya. Ada kan kau lihat di sini tertulis? Ada kan? Tulislah. Belum ku baca. Tunggu lagi baca ya. Biar waktu kita habis gitu. Biar nggak bahas sanatnya kitabmu gitu. Gara-gara gurunda tadi. Telah menceritakan kepada kami. Said bin Udah. Sanatnya aman. Abdurrahman bin Abu As-Sidan udah jelas. Ya, langsung kepada Rasulullah melalui perantaraan Said bin Sabit. Perintahnya tulislah. Oke, udah aman ini, aman. Oke, sekarang pindah ke kitab Anda. Tunjukkan satu isnad mata rantai dari Yesus ke Lukas. Tunjukkan. Lompat-lompat. Enggak. Ya udah tadi kuakui sanatnya kalau Ustadz yang tanggung jawab. Kita cek dulu isinya. Udah. Kamu nggak punya kapasitas membahas hadits. Sekarang kamu punya kapasitas membahas kitabmu. Kapasitasmu hanya membahas kitabmu dengan ilmu cocokologi yang kau punya. Tunjukkan mata rantai isnad dari Yesus ke Lukas. Siapa? Sebut satu nama. Kalau Theophilus itu kan nanti lahir dia setelah Yesus mati. Silakan. Oke, tadi kan sanatnya udah tanggung jawab Pak Ustadz. Kalau ini sahih, kita baca dulu isinya. Apa enggak bisa kita? Masih kembali ke sini. Sudahlah, ini sudah ada sanatnya, ada perawinya, matanya jelas, sumbernya Rasulullah. Sekarang giliran kitabmu. Aduh. Apakah Yesus sampai pemberitaannya ke Lukas? Siapa isnadnya? Dari mana kepada siapa? Sampai kepada Lukas. Ayolah, yang jujur. Timer. Anda yang pilih tema ini kok. Gimana sih? Loh, kok dibuang? Belum kita baca isinya, kok dibuang? Ini udah mau ke Biblos atau gimana? Udah. Ini sudah jelas. Ya udah lanjut. Penonton sudah lihat. Penonton Kristen juga sudah nampak. Dia melihat ada hadis, ya, perawihnya ada, sanadnya ada, matannya ada, sampai kepada Rasulullah. Yes, datanya dari Said bin Sabit. Oke. Nah, sekarang giliran kitabmu. Mana sanadnya dari Yesus ke Lukas? Coba tunjukkan. Kayak mana kayak gini mau belajar? Gelar gurunda kayak gini.
Kita baca dulu isinya, Pak Ustaz. Enggak perlu. Sekarang giliran kitabmu. Aduh, kayak mana itu? 20 menit tadi udah Al-Quran, anak Batak yuk. Sekarang ke Biblos Sekarang 10 menit. kitab lo, tunjukkan sanadnya dari Yesus ke Lukas. Belum ada kita baca tadi, masih mencek terawi. Udah. Dari Yesus menceritakan kepada siapa? Menceritakan kepada Tukul menceritakan kepada Petro menceritakan ke Erben menceritakan ke Uti menceritakan ke anak Bata menceritakan kepada kita. Begitu ya? Ketawa kan Anda? Nah sekarang yang benar, versi benarnya mana? Yesus kemana sampai ke Lukas? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ais, mantap. Kitabmu hancur. Kalau saya sudah jelas perintah menulisnya sudah ada diperintahkan kepada siapa? Said. Udah jelas itu ya. Kamu membacanya tadi dari bahasa Arabnya ada, bahasa Indonesianya ada. Sekarang pura-pura kita harus mengkaji matanya, harus mengkaji rawihnya, harus tahu sanadnya. Kan sudah itu kapasitas ilmumu nggak ada. Orang-orang yang bertanya tentang sanad matan rawi adalah mereka yang bisa bahasa Arab, mereka yang bisa baca gondol. Lu baca kitabmu aja yang bahasa Indonesia masih belepotan. Maka sekarang saya minta kepada Anda tunjukkan sanad kitabmu. Yesus sebagai sang firman, dia adalah sumber yang telah menjadi manusia. Sebagai firman, dia sampaikan kepada siapa, sampai kepada Lukas. Tunjukkan, silakan. Kayak ginilah kualitasnya kalian bilang guru. Kayak mana kualitas kayak gini? Masa Nang hadong ilmu kau itu. Wah, kau gaya aja ku bawa bata, nama-nama bata. Ilmu kau nggak ada rupanya tentang Bible. Enggak bisa baca hadisnya coba. Mending kau belajar sama aku aja anak bata. Belajar tentang Bible. Belajar sama kau. Sedangkan membaca aja tidak kau kasih aku waktu. Sudah tadi kau dikasih baca, tapi kau mengkhotbah, kau tutupi itu kau punya kelemahan dengan mengatakan bahwa ini syaratnya. Sedangkan orang pesantren harus belajar hadis sampai bertahun-tahun, apalagi kita. Terus apa yang kau lakukan tadi itu bermenit-menit? Aku aja menjawab, udah. Aku aja menjawab. Nah, udah silakan kau jawab itu. Sanad dari Yesus ke Lukas, gitu dong. Siap. Yang waras ngalah. Ya, bagus. Kalau merasa waras. Nah, kita mulai. Oke, iya. Silsilah itu tidak berlaku bagi orang lain. Silsilah Yesus Kristus, baca aja Matius 1. Itulah silsilah Yesus Kristus. Ini bukan masalah silsilah. Ku bilang kau jangan ikut perang. Kau ikut perang dada senjata, matilah kau. Ini masalah pemberitaan. Yesus menerima firman katanya. Yohanes menerangkan, menuliskan pula dia tuh. Dibilang gini. Si Yesus berkata, segala firman yang kau berikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya yang kau mengutus aku. Mereka ini masuk nggak Lukas di dalamnya? Kan tidak. Nah, dong. Jadi kayak mana Anda mengatakan itu adalah sesuatu pemberitaan yang benar, sementara Tuhan kau sudah menjadi manusia, dia sang firman jadi manusia, berarti mulutnya itu keluar firman. Ternyata firmannya kau bahasnya silsilahnya. Macam mana pula kau itu? Ku minta ini pemberitaan firman. Yesus menerima firman katanya dari Bapak Yesus ini menyampaikan kepada muridnya. Muridnya menyampaikan kepada siapa rupanya? Sampai kepada Lukas. Kenapa kau bahas silsilahnya? Bisa aku bicara? Saya tidak sedang tanyakan pamannya Yesus, kakeknya Yesus, opungnya Yesus. Saya tanya tentang sanad, mata rantai penyampaian. Situ yang pilih tema. Pewahyuan Al-Quran dan Bible. Bisa aku bicara? Bisa? Ya, dengarkan. Yang ku minta bukan silsilah, Bah. Yang ku minta itu samamu, sanad, mata rantai 5 menit terakhir. Oke, bisa aku bicara 5 menit lagi, tinggal sedikit lagi nih Ustaz. Iya, bicaralah kau yang benar. Aku minta mata rantai penyampaian firman, bukan silsilah. Silakan. Pak Ustaz, malu. Oke ya, dengarkan dulu ya. Karena memang mau 17 Agustus ini perlu meriam bambu di Medan. Iya, betul. Kau lah itu meriam bambunya, banyak bicara kau, kitabmu kau nggak tahu. Ku bilang kau jangan ikut perang, matilah kau. Lawan semua pula kau. Aduh, gawat itu.
Biar ku telepon dulu kepala lorong biar nggak usah dibeli. Iya, udah kau pukul lah tiang listrik yang ada depan rumah kau itu, biar si Opung bangun juga. Bantu kau itulah. Ditanya mana sanatnya mata rantai dari Yesus bercakap-cakap. Asal kau tahu ya, asal kau tahu, Yesus itu berjalan kaki. Kalaupun dia meminjam keledai, tidak pulang keledainya untuk mengajarkan firman. Tapi mana firman itu? 17 Agustus. Kenapa firmannya tidak sampai ke Lukas? Lukas menceritakan begitu tebal, sampai printnya orang rusak. Mencetak tulisan-tulisannya dia. Dari mana rupanya Lukas ambil itu catatan? Belum 17 Agustus ini Pak Ustadz. Kenapa larinya ke 17 Agustus? Sudah ku bilang jangan ikut perang kau. Meriam bambu nggak bisa Nah, sekarang. jadi itu namamu besok. Jangan kau pakai anak Batak, pakai aja anak kata. Ketok, ketok, ketok. Gitu aja kau. Karena kau bersuara tak ada ilmunya. Kutanya sanatnya mata rantai penyampaian kitabmu. Ternyata kau tidak dapat menyampaikannya. Matilah kau. Berarti Gimana tuh? 17 Agustus banyak yang membutuhkan Pak Ustadz untuk perayaan meriam bambu. Ya, begitu juga rumah sakit jiwa banyak yang membutuhkan kau. Gimana tuh? Kau bilang kitabmu wahyu, kau bilang firman, kau bilang juga ilham, tapi ternyata Yesus tak pernah berkata kepada Lukas. Macam mana itu? Udah ku bilang tadi, Ah. Theophilus itu pemimpin. Lah, kenapa pula dari Theophilus? Bukankah sang firman itu Yesus? Nggak bisa dicepakkan 17 Agustus, kawan-kawan. Jadi ternyata orang Kristen itu memiliki kitab yang sumbernya dari Theophilus, bukan rupanya dari Yesus. Matilah kau. Karena 17 Agustus seperti meriam bambu. Pak Ustadz. Pening aku, Pak. Aduh, pening kali lah kepala aku ini. Kalau yang lain yang masih berpendidikan, masih berusaha lah mencari alasan bahwa kitabnya itu firman Tuhan. Tapi kawan satu ini mengatakan dan menyatakan dengan jujur, kitab Lukas itu asalnya dari Theophilus. Aduh, hancurlah kita sudah kalau begini. Kalau kita di medan perang kayak begini, Bang, kita juga belum bergerak, mati sudah kita ini satu kompi. Enak kali, Ternyata Bang. kau tidak punya senjata andal. Kalau 17 Gimana itu? Agustus, enak kali Bang memakai Pak Ustadz ini 17 Agustus. Moderator bagaimana moderator ini? Kok diam Masih saja 2 moderator? menit. Makin kan Gurunda, bikin makin. Tadi dia udah adu-aduhan dia. Ya anak Batak juga, ayo dong. 17 Agustus belum datang untuk apa sama aku Ustadz? Nggak usah ini? 17 Agustus, kitab suci aja dibahas balik lagi ke topik. Ayo. 17 Agustus, kan meriam bambu itu untuk 17 Agustus. Bukan untuk debat meriam bambu. Kalau nanti di 17 Agustus, bisalah kita bahas apa kontribusi Kristen dan apa kontribusi Islam di negara ini. Bisanya kita bahas itu. Sekarang ini berbicara mengenai pewahyuan. Ternyata di kitabmu bukan wahyu. Tidak ada ayat di kitabmu bahwa itu wahyu. Tidak ada dikatakan ilham. Ternyata kau jujur, kau katakan disusun karena perintah Theophilus. Malu aku. Gimana itu? Ya lanjut Pak Ustadz, enak juga mendengar meriam bambu. Enak juga. Iya, dengarlah kau kalau begitu. Aku biasanya ketika aku bantu teman-teman Kristen berdebat, kubuktikan kepada mereka Yesus itu nabi, Yesus itu rasul, pakai kitabnya Lukas. Tapi ternyata kitab Lukas itu baru ku tahu itu adalah instruksi dari Theophilus. Enggak ada lagi. Wih, Nanti kan kayak gitu. malunya aku selama ini aku membantah teman-teman Kristen, aku menggunakan tulisan Lukas. Ternyata tulisan Lukas ini baru ku tahu dari anak Batak kalau Lukas itu diperintahkan oleh Theophilus. Ku minta supaya ada mata rantai dari Theophilus ke Yesus. Ternyata 17 Agustus pula yang kau suarakan. Karena Capek aku. itu dibutuhkan 17 Agustus. Kau pukul saja itu tiang listrik yang ada di depan rumahmu itu kau pukul pakai paluan biar tetangga kau itu mengheboh. Ternyata kitabmu itu dari Theophilus. Kupikir dari Roh Kudus, bah. Salah aku rupanya selama ini. Kayak gitu. 17 Agustusnya berlaku kayak gitu. Aduh. Iya, dua-duanya mohon maaf dengan sebesar-besarnya, bukan maksud tiada hormat, tapi memang waktunya habis kalau battle langsung di-mute dua-duanya oleh moderator. Supaya yang satu terpotong, yang satu juga terpotong dari argumen masing-masing gitu. Jadi tidak ada yang kelihatan terakhir di sesi battle ini. Dengan demikian Ikhwani Fisabilillah, berakhir sudah sesi battle dan kita sudah melihat bagaimana argumen-argumen praktis diberikan untuk menjawab dari keimanan masing-masing dari pertanyaan di luar keimanannya mereka masing-masing.
Semoga manfaat bagi yang menyaksikan dan sayang seribu sayang. Kita sudah masuk ke sesi terakhir dari sesi dialog seperti yang ada biasanya ya Ikhwah, yaitu sesi closing statement. Kesedihan ini hanya sementara karena malam juga nanti kita ada konten lagi. Stay tune. Oke, timer. Ini timernya Akhi Bodrek. Jazakallah khairan untuk apa? Ininya ya timernya. Pro. Langsung gercep kalau disuruh tampil. Disiapkan 5 menit. Kita sekarang akan mendengarkan closing statement dari topik kenapa, siapa kitab suci ini disuruh ditulis antara Biblos dan Al-Quran. Pertama kita akan mendengarkan anak Batak. Oke, untuk closing statement supaya tidak saling panas-panasan lagi, maka ini sebuah inovasi ya, Ikhwah. Anak Batak dan Gurunda Zuma, kita tidak membahas ke agama masing-masing. Jadi closing statement ini balik membahas ke apa namanya, ke keimanannya saja. Jadi kalau misalnya anak Batak Kristen ya Biblosnya aja yang dibahas. Gurunda Al-Quran Islam ya Al-Qurannya aja yang dibahas. Oke? Aku harap dimengerti. Kalau anak Batak nyerempet ke Al-Quran, gua cut lo. Gua bikin martir lo di sini. Oke, silakan mute-nya dibuka anak Batak. Oke, ya, terima kasih. Ya, aku mengucapkan terima kasih juga sebenarnya kawannya sama Pak Ustadz, nggak ada gitu-gitu, nggak apa-apa ya, kita saudara semua. Nah, penulisan kitab suci agama Kristen itu saudara-saudara, itu adalah kesaksian orang-orang banyak tentang apa yang telah dilakukan Yesus. Ketika dia menjadi manusia, maka dia melakukan segala sesuatu. Lalu para murid-muridnya menuliskannya, saudara-saudara. Menuliskannya. Nah, kenapa tadi ngotot kalau Lukas itu yang dipertanyakan Pak Ustadz? Karena Lukas itu tidak terdaftar sebagai salah satu murid Yesus yang ke-12 itu. Ya, saya bisa pahami itu ya, tapi nggak apa-apa. Matius itu adalah murid Tuhan Yesus. Santo Markus itu adalah murid Tuhan Yesus yang 70 murid yang diangkatnya dicatat di dalam Alkitab, demikian juga dengan Lukas. Yohanes sudah pasti ya, Yohanes anak Zebedeus ya, itu adalah murid Tuhan Yesus. Nah, ketika pada waktu itu yang berkuasa di daerah itu adalah Theophilus. Theophilus ini seorang pimpinan gereja dan juga seorang pimpinan negara. Atau kerajaan lah kita bilang ya. Nah, dia sudah Kristen, lalu dia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Alkitab belum dikanon, Alkitab belum dikanon. Karena sebelum Alkitab ini dikanon, orang Kristen sudah ada, saudara-saudaraku, pada abad pertama, pada abad kedua, dan seterusnya. Nah, dan Theophilus ini juga ada di abad pertama. Alkitab belum dikanon, Theophilus ini sudah Kristen karena Theophilus ini hidup di abad pertama. Nah, untuk menguatkan atau mengikrarkan atau membuat satu ketetapan bersamaan dalam konsep keimanan orang Kristen pada saat itu, karena adanya bidat-bidat, maka Theophilus sebagai pimpinan gereja dan sekaligus pimpinan kenegaraan memberikan perintah yang harus dilaksanakan kepada setiap warganya yang menyaksikan langsung Tuhan Yesus agar masing-masing menuliskan menurut yang dia lihat sendiri. Masing-masing menuliskan menurut apa yang dilihat dan apa yang disaksikannya. Tidak boleh katanya tidak boleh ya. Nah, salah satunya adalah Lukas. Maka ketika Lukas diperintahkan oleh Theophilus, datang istriku, dimarahi istriku, aku kan kalau berdebat aku kuat suara. Pause. Enggak usah bang, enggak usah. Lanjut aja bang. Oke. Oke, istriku nggak suka ya kalau aku berdebat kuat suara ya. Mohon maaf ya. Jadi lain kali kita santai-santai aja ya. Maka Lukas inilah salah satu yang diperintahkan oleh raja itu. Biar jangan simpang siur iman itu. Biar jangan simpang siur. Maka si Lukas menuliskan. Inilah yang ditulis Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita.
seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Kasih tahu waktunya moderator, masih ada? Panjang 1 menit, silakan. Oke, 1 menit lagi ya saudaraku ya, hilangkan kebencian. Nah, ketika mereka semua menulis, siapa yang menyaksikan disuruh menulis, apa yang ditulisnya ini diperiksa raja itu, oh sama semua. Kesaksian Markus sama dengan kesaksian Lukas. Kesaksian Matius sama. Kesaksian Yohanes sama. Oke, kanon. Kata raja, karena dilihat semua kesaksian ini sama. Itulah iman kekristenan. Kalau menurut Pak Ustadz itu tidak pantas, silahkan Pak Ustadz. Aku menjelaskan tentang iman kekristenan yang aku ketahui, itulah yang aku pelajari di STT Pak Ustadz. Itulah yang aku pelajari. Jadi Alkitab ini berisi firman Tuhan, berisi kesaksian, dan berisi sejarah peradaban terdahulu. Nah, itulah isi dari Alkitab. Akhir kata aku ucapkan, semoga kita bisa tetap bersatu, bersahabat. Bahkan bersahabat kita harus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan moderator. Wah, penuh agape sekali, penuh kasih sekali closing statement dari anak Batak. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu, karena anak Batak ternyata bisa berubah loh. Dulunya anak Batak sopan, terus beberapa saat jadi penghujat, lalu kemudian bisa belajar untuk sopan kembali, menghargai bahwa kita ini sedarah dan sebangsa dan setanah air. Masya Allah. Cakap anak Batak untuk closing statementnya cukup bisa bisa didengarkan, dan gue coba pahami bahwasanya memang itu keimanan kekristenan itu begitu gitu mengenai si pewahyuan kitab sucinya itu sendiri. Sekarang ya Ikhwan nih fisabilillah di channel-channel yang kalian cintai, selamat mendengarkan tausiah mengenai pewahyuan kitab suci Al-Quran dari gurunda yang kita hormati dan sayangi, Gurunda Zuma. Tafadhol Gurunda kami. Ya, baik. Pertama saya minta maaf dulu kepada saudara saya ya. Kelihatannya beliau adik saya, ini masih muda beliau itu. Saya hanya bercanda tadi ya. Bahwa keberadaan kita di sini memberikan edukasi, adapun yang terjadi riak tadi ketika kita berdialog, ya saya rasa itu adalah trik kemudian untuk bisa melanjutkan dialog ini bisa berjalan. Nah, terkait dengan pewahyuan, Al-Quran itu saya sudah jelaskan dari Sang Maha Pencipta, kemudian disampaikan oleh Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah Muhammad SAW satu-satunya penerima Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun. Sendiri beliau menerima pewahyuan itu, disaksikan oleh sahabat-sahabat sejazirah Arab. Dengan berbagai macam polemik yang muncul di tengah-tengahnya, Al-Quran tetap senantiasa diwahyukan oleh Allah. Nah, Al-Quran bercerita tentang Al-Quran. Al-Quran membahas Al-Quran. Al-Quran membahas tentang dirinya, membahas tentang namanya, membahas tentang bahasa yang digunakan. Terus kemudian Al-Quran juga memberikan tantangan-tantangan. Jadi kitab yang dituliskan oleh sahabat Rasulullah itu adalah kitab yang kemudian datangnya dari Allah dengan instruksi ikra, baca. Nah, kenapa kemudian dituliskan? Tadi kita sudah melihat perintah Rasulullah. Apa sebabnya rupanya? Kenapa Al-Quran itu harus dituliskan? Kenapa nggak dihafalkan saja? Karena tidak semua manusia itu memiliki kepiawaian untuk menghafal. Berbeda dengan bangsa Arab. Bangsa Arab itu memang kelebihannya adalah menghafal. Justru pada zaman itu ketika ada orang yang menulis, mereka dianggap sebagai orang yang keterbelakangan. Mereka memiliki kekurangan. Yang menulis itu justru yang dianggap orang yang memiliki keterbelakangan mental kalau dibilang. Ya bahasa kasarnya kayak begitu. Yang menghafal inilah mereka orang-orang yang cerdas. Nah, sementara perintah Al-Quran yang datang kepada baginda, jelas uraiannya itu kepada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasul bil haqq. Jadi perintahnya wahai manusia, wahai manusia, wahai manusia. Rasulullah karena mengetahui manusia itu bukan cuma ada di Jazirah Arab, maka solusi yang ia lakukan adalah memerintahkan kemudian sahabat-sahabatnya untuk menuliskan selain daripada menghafalkan.
Jadi dasar pijakan penulisan ada dari sumber. Siapa? Beliau yang mulia yang menerima wahyu. Dasarnya jelas. Lalu kemudian apa yang diterima perintahnya jelas, Iqra. Maka ketika hikmah daripada Al-Quran itu muatannya adalah Iqra, maka saya katakan kepada sahabat-sahabat sekalian berulang-ulang, apapun yang ditemukan oleh umat manusia hari ini itu tentu diawali oleh Iqra. Orang menjadi presiden karena dia membaca. Orang menjadi dokter karena dia membaca. Orang menjadi psikiater karena dia membaca. Orang menjadi dosen karena dia membaca. Orang ini dan orang itu, pokoknya kehidupan manusia semua diawali dengan membaca. Menemukan listrik karena membaca. Menemukan pesawat karena membaca. Menemukan HP, komputer karena membaca. Iqra. Makanya Al-Quran itu diawali dengan itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Jadi Al-Quran itu mengabarkan bahwa Allah mengajarkan manusia melalui perantaraan pena. Berarti melalui perantaraan ajaran yang dituliskan. Kalau pena berarti identik dengan tulisan. Oleh karena itulah, meskipun tidak ada perintahnya kemudian tuliskan langsung secara langsung, tapi Rasulullah Muhammad SAW yang mendapatkan wahyu, mendapatkan tempat istimewa untuk menjabarkan Al-Quran, maka beliau memerintahkan untuk menuliskan agar umat di luar Jazirah Arab sampai kiamat bisa menemukan Al-Quranul Karim. Dan itu yang terbukti hari ini. Orang Indonesia bukan orang Arab, tapi berkat tulisan Al-Quran, orang Indonesia kemudian bisa menghafalkan. Artinya, budaya lisan yang dianut Al-Quran juga tersampaikan kepada orang-orang yang ada di Indonesia. Di awal tadi saya sudah menyebutkan bagaimana kemudian Rasul Muhammad SAW, kemudian sampai kepada para sahabat, kemudian sahabatnya sampai kepada sahabat tabi'in, tabi'in kemudian sampai kepada para guru, guru kemudian sampai kepada para ulama, ulama saya sebutkan nama-namanya terinci sampai kepada kemerdekaan Republik Indonesia ini diproklamirkan. Orang-orang yang datang belajar di Jazirah Arab itu sampai ke tanah air, kemudian mengajarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sanadnya jelas dari Rasulullah sampai kepada Bang Suma hari ini. Demikian. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran bil jannah, gurunda kami untuk menjelaskan dan menegaskan kembali bahwa kukuhnya pewahyuan, sistem pewahyuan yang dijaga oleh saksi-saksinya dan masih bisa kita saksikan kebenarannya sampai di tahun 2022 ini. Ya ikhwani fisabilillah, baik yang di majelis Zoom ZCC Zojaidin Cakrawala Cemerlang ataupun di channel-channel yang kalian sayangi, dengan demikian berakhir sudah dialog kita sore hari ini. Semoga manfaat bagi kedua belah pihak, baik dari Muslim maupun dari kekristenan, dan semoga dialog yang santun seperti ini bisa dicontoh juga oleh kawan kita yang di live komen, terutama Tritung-Tritung ini ya. Tritung-Tritung ini senangnya menghujat melulu. Nanti di counter data nangis kalian, mewek lagi kalian ke junjungan kalian itu. Tapi yang namanya dialog itulah dialog, dan yang namanya apologet itulah apologet, dan kami di sini akan membantahi selalu jika ada fitnah yang datang kepada Islam. Oke, aku tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Ikhwani fisabilillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan kepada Tuhan.